muncullah kisah cerita Umar bin Khattab dengan para sahabatnya. Yang ketika itu Umar bin Khattab, Amirul Mukminin pada itu, bertanya kepada para sahabat Nabi yang lain, apa cita-cita kalian? Lalu seorang sahabat Nabi mengatakan, aku punya cita-cita, wahai Amirul Mukminin, punya sebuah rumah yang sangat luas dan besar, dan rumah itu isinya emas, intan, dan permata, berlian, isi rumahnya itu. Dan aku sedekahkan seluruhnya untuk dakwah dan kemenangan umat ini. Sahabat yang lain ditanya, lalu engkau cita-citanya apa? Aku ingin punya sebuah sebuah kampung yang isinya adalah rumah-rumah mewah, rumah-rumah besar, di mana kampung itu isinya intan, emas, permata, dan berlian, dan seluruhnya aku sedekahkan untuk kemenangan dakwah dan umat ini. Kemudian sahabat Nabi yang lain ditanya, apa cita-cita engkau? Aku ingin punya sebuah gunung, yang gunungnya sebesar gunung Uhud, dan isinya emas, intan, permata, dan berlian, dan aku sumbangkan semua untuk dakwah dan umat ini. Lalu mereka bertanya balik kepada Umar bin Khattab, kalau engkau Amirul Mukminin, apa cita-cita engkau? Apa mimpi engkau? Lalu Amirul Mukminin mengatakan, aku punya cita-cita melahirkan generasi-generasi seperti kalian-kalian ini. Gitu. Menarik gitu ya. Jadi mereka bicara tentang dunia, tapi punya visi akhirat. Mereka bicara tentang bagaimana menjadi penguasa dunia. Penguasa dunia seperti kata Umar bin Khattab, dunia dalam genggamanku itu. Dan kalau kita bicara, baca buku tentang Umar bin Khattab, baca tentang buku Khulafaur Rasyidin, mereka adalah orang-orang yang kekayaannya jauh amat besar dan fantastis sekali dibandingkan kita. Udah amal solehnya terbaik. Dan kalau bicara sebagai seorang pebisnis, Bang Zaid, orang yang paling harus banyak istighfar, banyak mendekat kepada Allah, paling banyak untuk beramal ibadah, paling banyak memperbaiki diri adalah para pebisnis. Karena pebisnis itu godaannya dunia. Gitu. Dia langsung berhadapan dengan mata dunia, dia berhadapan dengan mata-mata yang bisa menggelincirkan dia, dan begitulah dia harus menjadi orang-orang yang paling dekat kepada Allah dan Rasulnya. Terakhir dari saya di sesi pertemuan ini, jangan berhenti belajar, jadilah pembelajar cepat dan cepat-cepat belajar, be a fast learner, gitu. Dan cara belajar cuma ada 4. Saya belum pernah ketemu cara belajar yang lain, yaitu reading, banyak membaca. Ya, dengan membaca kita jadi tahu, jadi paham, ya, jadi pintar, jadi lebih upgrade kapasitas kita. Yang kedua, banyak mengikuti pelatihan, training, banyak mengikuti daurah kalau dalam bahasa Islam, karena pelatihan itu menjadi booster motivasi. Di pelatihan kita menjadi punya energi dan semangat karena bertemu dengan banyak orang. Dan yang ketiga adalah sharing, banyak diskusi dengan orang-orang yang lebih senior dengan kita, lebih cerdas daripada kita, lebih berusia kepada kita, lebih punya pengalaman daripada kita. Dan saya bersyukur, saya barusan tadi sore cerita sama anak saya yang kedua, saya dari kecil suka berteman, berkawan, berkumpul, bergerak, beraktivitas dengan orang yang lebih tua usia daripada saya. Tua secara usia, tua secara pengalaman, tua secara prestasi. Dan itu dari kecil. Dan itu yang membuat terupgrade buat diri kita. Dan yang terakhir, yang keempat, mentoring, talaki. Karena ketika kita bertemu dengan mentornya, bertemu dengan orang yang melakukannya, maka hal-hal yang salah dipahami bisa dikoreksi. Hal-hal yang belum jelas bisa jadi lebih jelas. Membaca, kita jadi tahu. Talaki, belajar langsung, menjadi lebih paham. Mudah-mudahan bermanfaat buat ayahanda dan ibunda sekalian, buat teman-teman, sahabat, kakanda sekalian yang ada dimanapun semua berada. Saya doakan sukses luar biasa, sehat walafiat, selamat, penuh semangat, dan menjadi orang-orang yang penuh inspirasi dalam prestasi yang penuh manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, fala takunanna minal karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, jazakumullah. Fadli.